Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali bisa menjumpai saat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan luar biasa baik dan sangat diberkati oleh Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman dalam Worship from Home edisi 1 saat ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan kami boleh melewati hari dan waktu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami memulai sesuatu yang baru bersama-sama dengan Engkau tentunya Tuhan. Kami mengawali sesuatu dengan roh dan kami rindu juga mengakhiri kehidupan semua dengan roh juga Tuhan. Tapi sebelum Tuhan kami rindu untuk belajar kebenaran Tuhan, firman-Mu, pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami isi hati dan kerinduan Hamba-Mu, Tuhan menyerahkan hidup hamba dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya percaya seperti saya katakan tadi, kita ke dalam diberkati Tuhan dalam keadaan berbahagia tentunya. Satu pagi hari ini saya rindu kita buka dalam Matius 18 ayat 1 sampai yang ke-5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu sejenak. Matius 18 ayat yang 1 sampai yang ke-5 saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, ialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Bapak Ibu Saudara, suatu malam ketika saya dan keluarga saya, anak saya 2 dan kami hendak tidur malam itu dan hampir setiap malam kami menghabiskan waktu bersama-sama sebelum tidur. Kami cerita begitu banyak apa yang dilakukan sepanjang aktif. Walaupun mereka masih kecil, mereka mulai bercerita tentang hal-hal yang sederhana. Tapi suatu saat saya mulai mencoba untuk menceritakan sebuah tokoh Alkitab. Saya mencoba menceritakan sebuah tokoh Alkitab. Saya ceritakan tentang seorang yang kuat, tentang Simpson. Saya menceritakan tentang seorang tokoh yang kuat. Suatu tokoh yang hebat menurut saya kasih cerita. Tetapi sesuatu yang mengejutkan saya gitu. Dan saya cerita ini dengan anak laki-laki saya. Saya bercerita kepada anak saya, nah Simpson itu kuat, hebat, bisa merubuhkan A, B, C. Dan apa yang dijawab? Suatu yang mengejutkan Bapak Ibu Saudara, yaitu anak saya bertanya malah, mana lebih hebat daripada Spider-Man? Mana yang lebih hebat daripada Hulk? Mana yang lebih hebat Bapak? Apakah bisa A, B, C? Saya terkejut Bapak Ibu Saudara. Anak di usia umur 4 tahun mulai memiliki tokoh superhero. Kemarin Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Gembala menceritakan tentang marturia, sesuatu yang terhenyak membuat saya terkejut. Saya jadi berpikir, sebagai orang tua saya berpikir, betapa kurangnya saya jadi bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya jadi merasa bahwa betapa tidak mampunya, belum bisa memperkenalkan sebuah tokoh Alkitab. Itu baru Simpson, bagaimana memperkenalkan Yesus di tengah seorang anak kecil. Ingat dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa yang terbesar. Ingat, bukan orang dewasa yang terbesar, tetapi seorang anak kecil. Dari pembacaan kita tadi, dalam Matius tadi, dikatakan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Seorang anak kecil. Barang siapa menyambut seorang anak kecil. Bapak Ibu Saudara di sini merasa bahwa betapa saya belum memperkenalkan siapa Yesus dalam kehidupan anak saya. Kita sudah boleh kita berkatakan memberitakan Injil, memberitakan kebenaran sudah sampai ke ujung bumi, tetapi orang di Yerusalem kita atau rumah kita belum mengenal Tuhan Yesus. Alangkah bahayanya Bapak Ibu Saudara. Jadi dia mulai memperkenalkan tokoh-tokoh kartun, superhero yang jauh melekat
Saya jadi berpikir, wah ternyata nih tokoh-tokoh kartun ini jauh lebih melekat daripada cerita firman Tuhan. Dari saat itu saya mulai belajar mengubah, mulai belajar memperkenalkan tokoh-tokoh Alkitab yang ada tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, walaupun itu butuh proses. Nah, di sini saya sebagai seorang tua mulai menarik sebuah kesimpulan bahwa saya belum maksimal memperkenalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan pribadi anak saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, sering kita memperkenalkan Yesus hanya kepada ala kadarnya, ya, ala kadarnya kepada anak-anak kita, ala kadarnya, ya, yang penting perkenal. Tapi sebenarnya ini adalah penting. Generasi ini adalah generasi yang penting. Ingat, saya teringat tentang cerita tentang Pastor Nalam, berceritakan bahwa Daniel di usia 15 tahun, dia boleh mengambil tindakan yang menurutnya radikal, dan orang tuanya yang berhasil sebenarnya, berhasil mendidik di usia 15 tahun. Ketika dia dibuang di Babel, dia mengalami, di situ dia mengalami membawa perubahan. Bahkan beberapa kepemimpinan dia dipakai oleh raja-raja yang ada. Nah, di sini saya memiliki kerinduan bahwa saya rindu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus lebih awal lagi. Ketika mereka masih kecil, saya belajar memperkenalkan Tuhan, belajar menumbuhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita manfaatkan waktu pandemi ini, kita bersama-sama dengan keluarga, perkenalkan Yesus, perkenalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga kita, kepada anak-anak kita. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bukan tugas pendeta, bukan tugas guru sekolah minggu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus, tetapi memperkenalkan Yesus adalah orang tua, kita sebagai orang tua yang memperkenalkan Tuhan Yesus, terutama sebagai seorang bapak, ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang dedi, untuk memperkenalkan Yesus kepada anak-anak kita. Generasi ke depan, baik dengan buruknya, kita harus mempunyai dasarnya. Dasarnya harus kita bangun. Dasarnya itulah kebenaran firman Tuhan. Ketika generasi kita menjelang dewasa, kuat atau tidaknya, dasarnya harus kuat, yaitu perkenalkan Yesus. Dasar keimanan mereka yaitu dengan memperkenalkan Yesus. Mereka tidak akan mudah diombang-ambingkan angin pengajaran apapun ketika mereka diperkenalkan tentang Tuhan Yesus dari awal, dari mereka sejak dini. Saya belajar, Bapak Ibu, saya juga masih belajar mengajarkan anak-anak saya. Walaupun mereka masih kecil, saya dengan istri mengajarkan mereka tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Nah, saya berpikir gitu kan. Suatu ketika anak saya bertanya kepada saya, kenapa Pak Tuhan Yesus dipukul? Kenapa Tuhan Yesus tidak disalibkan? Kenapa tidak seperti Spider-Man? Kenapa tidak seperti Captain America? Kenapa tidak seperti Thor yang kuat, yang mampu membalas? Sebuah pertanyaan sederhana dari mulut seorang anak kecil, tetapi membuat saya berpikir amat sangat. Jangan sampai salah menyampaikan kepada mereka tentang Yesus. Saya mulai belajar menjelaskan menurut bahasa mereka, menurut pemikiran mereka, belajar dengan bahasa sederhana. Walaupun itu perlahan-lahan. Saat ini kita belajar sebagai orang tua, manfaatkan waktu bersama-sama dengan keluarga, manfaatkan waktu bersama dengan keluarga, perkenalkan Tuhan sejak awal. Karena apa? Merekalah yang akan menggantikan kita, merekalah yang akan menggantikan, menjadi tiang bagi gereja kita, menjadi tiang penerus bagi kehidupan kita nanti. Sini kita belajar sama-sama, perkenalkan, seperti saya katakan tadi, memperkenalkan Tuhan Yesus bukan hanya tugas seorang guru sekolah minggu atau tugas pendeta, tugas majelis, tetapi kita sebagai orang tua. Peranan kita orang tua bukan hanya sekedar mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita sampai mereka dewasa dan berhasil, tetapi tugas kita juga adalah memperkenalkan Tuhan, membangun dasar keimanan mereka dari saat ini, dari sejak kecil, sehingga mereka dewasa nanti mereka tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, dan kita kelak menjadi orang tua yang berhasil. Bapak Ibu Saudara, kita percaya, manfaatkan waktu dengan baik bersama dengan keluarga, di tengah-tengah keluarga, manfaatkan. Saya percaya situasi ini bukan suatu kebetulan, bukan karena pandemi, bukan karena COVID-19 ini orang semua dirumahkan. Saya percaya Tuhan ingin mengembalikan hati bapak-bapak,
kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak mereka, yaitu manfaatkan waktu. Hampir kurang lebih 3 bulan kita mengatakan stay at home. Manfaatkan waktu dengan baik bersama dengan keluarga. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi orang tua yang memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada orang-orang di segala dalam rumah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau memenangkan Yerusalem terlebih dahulu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan, setelah itu kami boleh sampai ke ujung dunia Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, buat hati kami semakin lama semakin melekat. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Yang dulu komunikasi dengan orang tua satu dengan yang lain, kami boleh saat ini boleh membangunnya kembali Tuhan, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua untuk membangunkan dasar iman, keimanan, kekristenan kepada anak-anak kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Apapun jadi pergumulan kami, apapun persoalan kami Tuhan, apapun masalah kami, Tuhan menjadi sumber jawaban kami. Ini kami syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.